Pengertian exposure ekonomi operasional. Exposure ekonomi didefinisikan sebagai seberapa luas nilai perusahaan akan terpengaruh oleh perubahan nilai tukar yang tidak terantisipasi. Setiap perubahan nilai tukar yang diantisipasi telah didiskontokan dan tercermin dalam nilai perusahaan. Perusahaan yang didenominasikan dalam mata uang asing, mereka seringkali masih belum sepenuhnya memahami pengaruh volatility nilai tukar terhadap arus kas operasi. Seiring dengan perekonomian yang terglobalisasi, lebih banyak perusahaan yang dihadapkan pada persaingan internasional. Fluktuasi nilai tukar dapat meningkatkan posisi bersaing relatif dari perusahaan pasar domestik dan pasar asing yang mempengaruhi arus kas operasi mereka. Beberapa atribut exposure operasi. Pengukuran exposure operasional sebuah perusahaan membutuhkan perkiraan dan analisis atas semua paparan transaksi individual perusahaan itu di masa depan bersama dengan semua exposure masa depan para pesaing dan calon pesaing perusahaan di seluruh dunia. Dari perspektif yang lebih luas, paparan operasional tidak hanya merupakan sensitivitas dari arus kas perusahaan masa depan terhadap perubahan nilai tukar valuta asing yang tidak terduga, namun juga sensitivitas terhadap variabel-variabel makroekonomi utama lainnya. Faktor ini disebut sebagai ketidakpastian makroekonomi. Operating dan financial cash flow. Arus kas M&A dapat dibagi menjadi arus kas dari operasi dan arus kas dari pembiayaan. Arus kas operasi muncul dari piutang dan utang, pembayaran sewa dan lease untuk penggunaan berbagai fasilitas dan peralatan, royalti dan financing untuk penggunaan teknologi dan intelektual, serta berbagai fee manajemen untuk jasa-jasa yang disediakan. Arus kas pembiayaan merupakan pembayaran untuk menggunakan pinjaman antara perusahaan dan perusahaan dan ekuitas pemegang saham. Masing-masing arus kas ini dapat terjadi pada berbagai interval waktu, jumlah yang berbeda, denominasi mata uang yang berbeda-beda, dan dengan berbagai tingkat prediktabilitas terjadinya. Mengukur dampak exposure operasi terbagi menjadi 4. Jangka pendek, jangka menengah kasus equilibrium, jangka menengah kasus disequilibrium, dan jangka panjang. Jangka pendek, laba atau rugi tergantung pada mata uang denominasi dari arus kas yang diharapkan. Mata uang denominasi tidak dapat diubah untuk berbagai kewajiban yang ada sekarang atau bahkan kewajiban yang tersirat seperti komitmen pembelian atau penjualan. Selain kewajiban yang nyata atau yang tersirat, dalam jangka pendek sulit mengubah harga penjualan atau menegosiasikan ulang biaya. Dalam kondisi equilibrium, perusahaan harus mampu menyesuaikan harga dan biaya faktor sepanjang waktu untuk mempertahankan arus kas yang diharapkan. Dalam kasus ini, mata uang denominasi dari arus kas yang diharapkan tidak sepenting seperti negara-negara di mana arus kas itu berasal. Berbagai kebijakan moneter, fiskal, dan raca pembayaran nasional akan menentukan apakah kondisi equilibrium akan ada dan apakah perusahaan akan memungkinkan untuk menyesuaikan harga dan biaya. Jangka menengah kasus disequilibrium. Dalam hal ini, perusahaan mungkin tidak mampu menyesuaikan harga dan biaya untuk mencerminkan berbagai realitas kompetitif baru yang disebabkan oleh perubahan dalam nilai tukar. Arus kas perusahaan yang terrealisasi akan berbeda dari arus kas yang diharapkan. Nilai pasar perusahaan mungkin juga berubah karena hasil-hasil yang tidak diantisipasi. Jangka panjang. Arus kas perusahaan akan dipengaruhi oleh reaksi-reaksi dari pesaing yang ada dan calon pesaing terhadap perubahan nilai tukar dalam kondisi disequilibrium. Dalam kenyataan, semua perusahaan yang terkena kompetisi internasional, entah murni, domestik, atau multinasional, terpapar terhadap paparan operasional valuta asing dalam jangka panjang manakala pasar falas tidak terus berada dalam equilibrium.